Kelompok 1 sampai 9 kan ya. Ini ya, kerjakan nomor 2, kelompok 3 kerjakan nomor 3, kelompok 4 kerjakan nomor 4 gitu ya. Berarti nanti kelompok 5 kerjakan nomor 1. Ya, berarti mudah ya. Ini hitung luas dan keliling segitiga jika diketahui alas dan tinggi segitiga. Ini kan segitiga, terus kemudian persegi panjang, trapesium, kan mudah ya. Ini bikin diagram flowchartnya aja. Kalau kemarin kan bikin ini, sekarang flowchartnya saja. Ada 4 soal, satu kelompok kerjakan 4 soal, yang satu bangun datar, jadi satu aja ya sesuai dengan kelompoknya. Terus yang kedua adalah bangun ruang, ya volume. Ini kalau Bapak senyum-senyum gitu ya. Kayaknya ini apa namanya lupa kalau lupa rumus ya Pak silakan googling, ini kan tinggal sebetulnya gambarnya sama, tinggal yang diganti prosesnya saja. Nah yang ketiga dan keempat ini apa namanya matematika sederhana, yang ini persamaan kuadrat. Masih ingat nggak Pak? Lupa ya, itu sudah zaman kapan Bu gitu ya. X1 dan X2 jika diketahui persamaan kuadrat, jadi persamaan kuadrat itu apa namanya ada input ini ya, sebentar kita editnya. Jadi kalau ini kan ada AX kuadrat BX plus C gitu ya. Nah itu nanti baru dicari akar-akar kuadratnya, apa namanya persamaan kuadratnya ya, dari X1 sama X2 nya kemungkinannya. Terus kemudian yang terakhir, soal yang terakhir jadi ada 4 soal ya. Tentukan apakah bilangan A, B, C merupakan bilangan triple Pythagoras. Bilangan triple Pythagoras masih ingat ya Pak ya? Saya anukan rumus persamaan kuadrat. Kita carikan rumus persamaan kuadrat ya. Nanti jadi persamaan kuadrat sama bilangan triple Pythagoras itu mudah Pak. Bentar. Saya lupa itu sebetulnya harusnya PR jadi dibahas hari ini. Kemarin kok malah yang tak keluarkan cuma 1 tok. Keenakan ya Pak ya kalau cuma 1 tok Pak ya. Sebentar, akar kuadrat. Bapak senyum-senyum. Ini ya, ini rumus akar kuadrat ya, rumus akar kuadrat. Ini Bapak tinggal cari lah ya, gampang kok. Rumus akar kuadrat. Oke. Dia sih cari rumusnya ya. Bukan yang ini, yang X1, X2 itu loh Dek, Pak. Nah ini loh, ini ya rumus ABC. Ini pakai rumus ABC ya. Jadi ini apa namanya, kita ke sini. Nah ini Pak, oke. Nah ini kan ada A, yang ini kan A, koefisien A, koefisien B sama koefisien C. Berarti kan A-nya ini kan ada A. Ini kan ada A, ada B, ada C ya Pak ya, masih ingat mungkin. Berarti A-nya di sini ini koefisiennya 1, di B-nya koefisiennya plus 2, C-nya koefisiennya minus 3 gitu ya. Karena ada syarat-syaratnya nanti. B kuadrat minus 4AC-nya kalau 0 bagaimana, kalau minus bagaimana, kalau plus bagaimana ya. Jadi nanti ada apa namanya? Pak, ini anggap ABC-nya ini tidak mungkin B kuadrat minus 4AC-nya dianggap positif ya Pak ya. Jadi masukkan rumus ini aja ya.
nggak usah ini apa namanya, nggak usah jika D sama dengan 0 atau D kurang dari 0, dianggap B kuadrat minus 4 sama dengan lebih dari 0 gitu ya Pak ya. Oke. Siap itu. Siap ya. Siap. Terus kemudian triple Pythagoras itu yang ini Pak, triple Pythagoras. Tunggu. Triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras itu bilangan-bilangannya kan ini ya Pak ya. Jadi Pythagoras itu di sini. Nah, ini yang Anda harus jelaskan bahwa A-nya itu yang mana, B-nya itu yang mana, C-nya itu yang mana. Ini A, B sama C. C itu sisi miring. Jadi A kuadrat plus B kuadrat itu harus sama dengan C kuadrat. Jadi harus seperti itu. Jadi kalau outputnya bagaimana Bu? Outputnya adalah kalau A kuadrat plus B kuadrat itu tidak sama dengan C kuadrat, maka dia bukan bilangan Pythagoras ya. Bukan bilangan triple Pythagoras. Itu aja. Jadi yang di sini Pak, yang saya share screen dulu. Jadi yang di sini outputnya X1 sama X2, X1 berapa, X2 berapa. Kalau yang di nomor 3 itu outputnya cuma ABC bilangan Pythagoras. Kalau bilangan bukan bilangan Pythagoras gitu ya. Oke. Ya. Oke. Jadi inputannya yang nomor terakhir tadi itu A berapa, B berapa, C-nya berapa. Sehingga jadi bilangan Pythagoras. Kita ke 3 ini. Kita langsung pemrograman ya. Jadi nanti minggu depan kita bahas, tapi ini kita ke dasar pemrograman dulu. Ada yang chat? Oh iya. Kalau ke Thailand langsung aja Pak ya. Nggak usah izin enggak. Oke, saya share screen ya. Oke. Dasar pemrograman ya, pemrograman. Jadi ini nanti kita program pakai C++. Oke, C++ lebih mudah ya dan banyak banyak bukunya. Jadi kalau Anda nanti mau bikin program komputer itu, intinya program komputer itu kemarin kan algoritma kan terurut ya, maka program komputer itu juga instruksi-instruksi yang terurut ya, dapat dimengerti oleh komputer, berarti harus logis gitu. Misalkan nilai ini lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan gitu ya, nggak boleh kira-kira, nggak boleh. Jadi harus dapat dimengerti oleh komputer. Terus kemudian yang terakhir itu memiliki fungsi yang spesifik. Biasanya si program itu punya input, punya proses, dan ada outputnya. Yang kayak kemarin saya omongkan itu harus ditampilkan outputnya. Nah ini inputnya apakah harus selalu ada Bu? Kadang-kadang nggak ada inputnya pun bisa. Tapi inputnya seringnya kalau biar bisa lebih interaktif itu biasanya harus ada inputnya. Kalau nggak interaktif itu nanti jadinya kayak TV ya. Kalau nggak ada inputnya tuh ya wis kayak TV itu wis jalan terus gitu. Iklan ya waktunya iklan, waktunya drama ya waktunya drama gitu ya. Terus ini diproses isinya terus kemudian ditampilkan di output. Contohnya seperti yang di bawah Bapak yang kotak warna biru itu ya, namanya noning.cpp. Yang di bagian atas itu nanti ada headernya, nanti saya jelaskan. Terus di bagian dalam itu adalah programnya. Caranya bikin program itu Anda tuliskan instruksi manual, terus kemudian instruksinya itu harus dimengerti. Bu, saya itu kuliah teknik industri, Bu, bukan kuliah teknik informatika gitu ya. Pak, betul. Anda kuliah teknik industri. Tapi ada beberapa kegiatan Bapak itu yang bisa dimudahkan oleh komputer. Contohnya, misalkan ya,
kita kuliah online nih, kita kuliah online kan ya dimudahkan oleh komputer. Anda pakai Google Classroom kemarin kan, itu kan juga pakai program sebetulnya, tapi yang programnya di online di Google sana. Dan terus kemudian beberapa di antaranya kalau implementasi di pekerjaan Bapak itu ada yang bagian apa itu namanya? Ada yang bagian maintenance kapal, Pak. Siapa Pak yang bagian apa namanya? Perawatan kapal? Kapten Giler Bu. Bagian kami Bu. Teknik Bu. Oke. Pak, kapalnya ada berapa Pak di satu pangkalan Pak? Tergantung Bu. Kalau di barat sekitar 40, kalau di timur sekitar 60 Bu. 60. Dari 60 itu ada berapa jenis perawatan Pak? Perawatan bagaimana Bu ya? Perawatan kapal, maksudnya kapal itu kan perlu di maintenance ya, termasuk diantaranya misalkan nih ada baling-balingnya ya kan, perawatan apa namanya, komponen-komponen di kapal itu kan pasti ada perawatannya Pak ya, kayak mesinnya, terus kemudian kayak apa namanya, bagian dalamnya itu yang nangani Bapak juga Pak Gila? Iya. Betul Bu, bidangnya saya. Jadi kan ada 4 Bu, ada organik, harmen, hardepo, ada 3. Mungkin kalau perbaikan mesin itu maksudnya tergantung kerusakannya, kalau bisa diatasi sendiri ya maksudnya ke har organik. Kalau sedikit sulit, memerlukan material dari pihak ketiga, kita butuh harmen atau hardepo gitu. Ya. Catatan perawatannya itu siapa yang megang Pak? Yang pegang Basin Bu, Bintara. Bintara. Tapi ya? Kita punya rekapannya, Ji. Hard copy masihan Pak ya? Sudah modern Bu, sudah soft copy. Nah, sudah soft copy ditaruh di Excel kah? Ji, ada yang di Excel, ada yang hard copy juga ada. Terus catatan di lapangan. Oke. Nah, ini Pak, kalau di Excel itu ada enaknya, ada nggak enaknya gitu kan ya. Enaknya adalah gampang. Kalau misalkan Excel kan cuma satu file ya, cuma satu file. Kalau misalkan mau mindah itu kan di copy tinggal ditaruh di flash disk, udah dikasihkan siapa yang perlu gitu ya. Tapi ada nggak enaknya kalau Bapak pakai Excel, rekapan dan lain sebagainya. Kalau Anda pakai Excel, kadang-kadang namanya orang ya lagi buka Excel, terus kemudian ditinggal bikin copy, terus diotek-otek sama anaknya gitu ya. Nilai-nilainya itu yang ada di situ kan bisa ke-select, terus kemudian bisa kehapus, bisa diubah dan lain sebagainya gitu ya. Kalau nggak sengaja itu disimpan terus kemudian dikasihkan, kan akhirnya data-datanya hilang. Atau juga begini, misalkan yang bagian megang data-datanya itu ada 2 orang gitu ya. Nah, terus kemudian yang paling update yang mana? Nah, itu kan jadi trouble juga gitu ya. Sehingga apa namanya, daripada nyimpen di Excel atau nyimpen di apa namanya, di hard copy, kan resikonya kalau di Excel itu tadi yang saya omongkan bisa susah ngecek yang paling update itu yang mana, terus dan juga bisa gampang delete atau keubah. Kalau pakai hard copy itu kesulitannya kan nyarinya repot gitu ya. Nah, bagaimana kalau Anda bikinkan programnya? Jadi Anda punya catatan riwayat pemeriksaan mesin kapal misalkan, punya catatan riwayat habisnya bahan bakar berapa, kayak gitu, itu kan enak. Artinya apa? Bisa dikontrol, bisa dicek, dan itu lebih memudahkan Anda. Siapapun yang mau yang mau mengakses data itu mudah dan juga bisa dibatasi. Misalkan begini Pak, kalau pimpinan bisa ngedit, bisa ngelihat. Kalau dari unit lain cuma bisa melihat saja, melihat datanya maksudnya, tapi nggak bisa ngedit. Kalau staff yang adminnya itu, staff yang tugas di situ, itu bisa ngedit gitu ya. Nah, itu kan bisa diatur oleh komputer.
Kalau Anda taruh di Excel, oke Bu, sudah soft copy Bu itu di Excel. Tapi kalau di Excel siapapun bisa ngedit. Gitu kan ya? Nah, ada enak dan nggak enaknya. Maka Anda butuh yang namanya bahasa pemrograman atau program ini itu untuk mempermudah hidup Anda gitu ya. Bukan untuk memperumit, tapi hal-hal yang seperti itu bisa Bapak atur. Nggak usah repot-repot gitu ya. Nah, yang ini Pak, ada yang namanya bahasa pemrograman ini ya. Kita bagi bahasa pemrograman. Bapak belajar bahasa pemrograman, belajar program komputer itu bukan untuk Anda jadi programmernya ya, tapi paling tidak Bapak kalau misalkan nyuruh anak-anak program itu udah memerintahkan sesuatu yang terlalu sulit gitu ya, atau memerintahkan sesuatu yang terlalu mudah. Intinya Anda punya basic pengetahuan sehingga Anda tahu, oh ini mudah dilakukan, oh ini sulit dilakukan gitu ya. Hal yang diomong itu adalah mudah, tapi kalau kerjakan itu sulit. Itu contohnya begini, penjadwalan dosen ngajar di STTAL itu sulit Pak. Kelihatannya kan, alah Bu, jadwal saja gitu. Alah jadwal saja. Itu ada banyak syaratnya. Misalkan Bu Hening nggak mau kalau misalkan ngajarnya sore gitu ya. Karena apa? Karena mungkin repot gitu ya. Saya kalau ngajar STTAL, saya ya dari tahun lalu itu seringnya itu ngajarnya itu pagi jam 7 gitu. Kenapa? Soalnya biar nggak macet gitu ya. Ya anak kecil kan ya. Dan saya biasanya kalau di STTAL itu mintanya di jam 6. Jadi jam 6 lebih seperempat itu saya berangkat dari rumah. Itu ke STTAL itu cuma 15 menit, kadang paling lama 30 menit itu paling lama itu. Loh kok deket Bu? Iya deket ya, jadi nggak deket sih, rumahnya di Ngagel, jadi di daerah Surabaya Selatan ya. Tapi kalau ke STTAL itu kalau pagi jam segitu itu cepet Pak. Tapi kalau saya berangkat jam 6:30, apalagi jam 7, pernah waktu itu diundur sedikit karena ada upacara terima atau apa gitu ya. Itu sehingga ngajarnya diundur dari jam 8, saya akhirnya kan berangkat jam 7. Perjalanan dari rumah saya ke sana itu sekitar 1 jam sendiri Pak. Jadi sedikit aja wis lama. Saya kalau berangkat dari rumah jam 6 gitu wis 15 menit toh. Kalau berangkatnya jam 6 lebih 15, maka perjalanannya sekitar 20 menit, 20-30 menit. Nah itu kan ada constraint ya. Saya nggak mau Pak kalau siang. Kenapa? Kalau pagi aja Pak ya. Misalkan saya ngajar jam 7, selesainya jam 8:30. Kadang kalau sama bapak-bapak itu saking semangatnya itu ya, senior bapak itu saking semangatnya itu kadang pas sudah 14 sampai jam 9 gitu ya. Karena lebih 15 gitu ya. Ya saya happy aja gitu ya. Pak yang bagian ngantar itu nunggu. Kalau misalkan saya pulang dari sana jam 9 gitu ya, dari STTAL jam 9 sampai rumah jam 10. 1 jam, kadang 1 jam setengah. Nah, itu kan constraint-nya dari Bu Hening gitu ya. Bu Hening maunya pagi. Nah, dosen yang lain mungkin ada yang ngomong, saya enggak mau pagi. Saya pasti repot saya kalau pagi ngajar di kampus gitu. Saya maunya di atas jam 12 loh, ada yang kayak gitu. Kan ada constraint. Itu kalau Bapak nyuruh ke programmer, Dek bikinkan program untuk penjadwalan, rumit. Jadi nggak semudah itu. Mungkin ada Bapak juga misalkan ngomong program, misalkan cari yang paling tinggi gitu ya, cari yang paling itu yang mudah itu. Tapi kalau urutkan sama cari yang paling tinggi itu lebih mudah cari yang paling tinggi daripada disuruh mengurutkan gitu ya. Nah ini disuruh untuk mengurutkan, disuruh untuk apa, itu diomongkan, dituangkan dalam bahasa ini tadi itu ya, dituangkan dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer, namanya adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ada 2, dibagi jadi 2 ya. Yang satunya low level language, bahasa mesin
Itu namanya bahasa assembly. Bahasa ini tuh Pak, itu enggak semua orang bisa, enggak semua orang apa namanya program ini. Kenapa? Karena ini benar-benar bahasa mesin itu cuma tahu angka 0 dan 1 gitu ya. Mesin cuma tahu serial 1 dan 0. Bapak tahu kalau apa namanya sebentar ada yang tanya. Bahasa mesin itu si komputer itu secara sederhana sebenarnya nggak ngerti. Misalkan Anda ngetik di keyboard huruf A gitu ya, itu dia nggak ngerti A itu apa. Yang jelas kalau Anda ngetik huruf A itu yang dikirimkan sama komputer itu serangkaian kode biner namanya. Kode biner. Ya saya share sini. Kode biner sebentar ya. Oke. Ini Pak yang pernah lihat film The Matrix, pernah nggak? Yang tampil kan, tuh, tunggu. Kita lagi ya nanti ya kurang 10 menit. Antar. Nah, kode biner ini Pak, ini adalah kode angka 1 dan 0. Kenapa kok 1 dan 0? Iya, ini adalah representasi on dan off. Komputer itu kan dia kan taunya kan aliran listrik ya, arus listrik itu kalau 1 itu nyala, kalau on ya, kalau 0 itu off. Jadi taunya itu serial angka sederet angka kode on atau off. Nah, on off-nya itu ditabelkan atau direpresentasikan, diubah jadi huruf. Jadi sebetulnya kalau bapak-bapak itu nekan di keyboard itu huruf A atau huruf B atau C, itu sebetulnya yang dikirimkan adalah serial ini. Nah, serial angkanya itu seperti apa? Itu kita cek ya. Ini namanya kode ASCII. Nah, ini Pak, kode ASCII. Jadi kalau Bapak ngetik huruf A kecil itu sebetulnya yang dikirimkan itu kode binary yang ini 0110001. Kalau A besar itu kodenya beda lagi, 01000001 ya. Jadi ada 8 digit. Oke, 1 byte itu 1 BYT. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Nah, 1 bit itu namanya yang merepresentasikan ini 0 dan 1. Satu tempat yang ini itu namanya 1 bit. Tapi kalau 8 serial ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ini namanya 1 byte. Kalau di ini apa namanya? Jadi ini tuh namanya byte ya, BYT, BYTE. Nah, kalau yang ini tuh bit namanya. Kalau satu tempat yang ini itu namanya bit. Kalau satu serial ini 8 bit itu sama dengan 1 byte. Kalau di Anda biasanya suka dengar yang KBPS ya, KBPS sama KBBS ya, itu bedanya gini Pak. Ada yang namanya sini kan aja ya.
Ya, bit itu bernilai 0 atau 1. Kalau yang namanya byte itu adalah berisi 8 bit. Bit itu biasanya tulisannya B kecil, kalau byte itu biasanya B besar. Jadi Bapak jangan ketipu. Kalau misalkan ada yang namanya KBPS, maka itu 8 kilobit, bit yang atas ya Pak. Nah, itu lemot itu. Tapi kalau ada yang namanya misalkan 8, ada yang namanya 8 KBB besar, PS, itu maka dia 8 byte DYT. Artinya apa? 8, walaupun tulisannya sama, tapi kalau beda kecil sama besar itu lebih kuat atau lebih banyak yang ini 8 kali. Karena 1 byte berisi 8 gitu ya. Nah, ini yang namanya byte sama bit gitu ya, itu yang berbeda. Nah, di sini Pak, low level language itu dia hanya kenal yang namanya bit. Dia hanya kenal 1 dan 0. 1 0 1 0 gitu ya. Ya rumit ini ya apa namanya programnya. Dan kalau Bapak program pakai bahasa assembly itu lebih cepat karena dia kan sesuai dengan bahasa aslinya gitu ya, bahasa aslinya. Tapi ya kita kalau program pakai bahasa assembly lama. Kalau yang bahasa pemrograman yang high level language itu mirip bahasa manusia, cuma bahasa Inggris gitu ya. Loh Bu, ini ada Java Bu, itu pakai bahasa Jawa Bu. Kayaknya orangnya orang Jawa gitu ya. bukan orang Jawa. Mungkin dia suka minum kopi Java. Ya Java ya, bahasa Java memang benar-benar bahasa Java. Ini bahasa yang ada bahasa C, bahasa yang dari tahun 70-an ini. Terus ada yang namanya Visual Basic. Saya biasanya pakai Visual Basic, cuma karena jarang yang online, hampir nggak ada yang online, sehingga saya pindah ke C. Tapi intinya sama saja ya. Terus begitu ya Pak ya. Kita nanti tenang, kita pakai yang bahasa C kok. Kita pakai bahasa C, kita nggak pakai bahasa C. Ada yang namanya ini penerjemah bahasa, itu kita bahasanya tadi di awal kita sudah tahu ya, kalau kita pakai high level language berarti bahasa tingkat tinggi. Ingat bahwa si komputer itu dia masih aslinya kan dia cuma kenal 0 dan 1. Maka supaya bisa menerjemahkan dari high level language ke low level language itu kita butuh interpreter dan butuh compiler. Nah, ini di sini. Artinya apa? Ini kalau perbandingannya itu seperti itu loh Pak. Bapak ngomong sama komandan gitu ya. Komandan ngomong sama Bapak itu kan Bapak paham omongannya komandan itu mintanya apa gitu ya. Ada istilah-istilah di kemiliteran yang mungkin orang awam tidak tahu. Misalkan bagian depan kapal itu kan namanya apa, itu bagian belakang kapal namanya apa. Tapi kalau orang istilahnya kan udah dikasih tahu sama itu ada istilahnya sendiri di militeran gitu ya. Tapi kalau di orang awam melihat atau mendengar itu kan nggak familiar gitu. Atau contoh lainnya misalkan contoh yang sederhana, Bapak kenal di kehidupan sehari-hari Bapak pernah dengar dia lagi shock gitu ya, dia shock dengar kabar itu gitu ya. Shock SHOCK ya, shock itu kalau di orang umum kan ngomongnya kaget ya Pak ya, kaget gitu ya. Oh kaget dengar suatu kabar, kaget dengar. Tapi kalau di istilah kedokteran, shock itu artinya berbeda. Shock di istilah kedokteran itu mungkin ada yang istrinya dokter ya. Itu kan artinya dia kehilangan banyak darah gitu. Kehilangan banyak darah sehingga dia sampai pucat gitu ya. Itu gitu. Nah, bahasa-bahasa yang berbeda, jadi bahasa tingkat tinggi itu kalau untuk ke orang awam itu harus dijelaskan. Sama kayak dosen atau guru itu, yang guru yang pinter itu kadang-kadang itu tidak sama dengan orang yang pinter ya. Banyak orang yang pinter
Tapi belum tentu semua orang yang pinter itu pinter jadi guru. Kenapa? Karena kalau orang pinter aja, pinter itu untuk dirinya sendiri. Dia memahami sesuatu, terus kemudian dia paham ya sudah gitu ya. Tapi kalau dia memahami untuk menjelaskan ke orang lain, itu berarti kan dia harus mempermudah atau bagaimana hal yang terlihat sulit itu menjadi mudah diterima oleh orang lain. Nah itu yang namanya kemampuan ngajar ya. Nah itu biasanya guru dan dosen punya. Pernah kan Pak ya tahu teman Anda itu pinter tapi kalau ditanyain itu bingungi gitu ya. Kondisiin Bu. Pernah nggak? Sering Pak ketemu Pak. Iya Pak Febri. Kondisiin Bu, kami pertanyaan Bu. Ya silakan Pak. Tadi disampaikan Ibu untuk bilangan biner itu masuk di low level language ya? Iya betul. Jadi itu kami pernah mempelajari representasi angka aja. Jadi ya, angka yang dipahami itu adalah 0 dan 1. Halo Bu. Tidak ini. Ya tapi kita nggak bahas bilangan biner dulu ya karena rada OOT biasanya kok di kampus diajari sih, tapi untuk yang semester awal stop dulu, nanti saya masuk lagi. A besar, A kecil. Itu untuk membedakannya bagaimana Bu? Betul. Nah, untuk membedakan antara A untuk di komputer itu bahkan kode sandi untuk huruf A besar sama A kecil itu beda. Ini saya ngomong tidak sama dengan gitu. Tidak sama dengan, ada kodenya sendiri. Nah, jadi kode biner untuk A besar itu beda. Kode biner untuk A kecil itu beda. Yang tadi saya tunjukkan di ini tadi itu biner kode. Yang tadi saya tunjukkan. Mana tadi Pak? Nah, ini ya kelihatan ya Pak ya. Ini adalah kode biner untuk A kecil. Perhatikan binernya 011000. Jadi ini sudah disepakati oleh seluruh dunia ya. Karena kalau Anda menggunakan kode ASCII, American Standard Code ya, internasional ini ASCII singkatannya itu yang namanya huruf A kecil itu harus kode binernya ini. Kalau huruf A besar itu kode binernya ini. Gitu ya Pak ya. Jadi memang sudah beda antara kode biner A kecil dan A besar. Untuk Bapak tahu, Bu ini kode huruf A ini A kecil apa A besar? Ini ada pedomannya. Jadi mulai A kecil sampai Z kecil, ada A besar sampai Z besar. Ini tabel ASCII yang di sini sederhana tok Pak. Karena apa? Karena sebetulnya ini ada yang namanya kode biner keyboard. Keyboard ini huruf at ini, klipnya at, kodenya at ini, sama bahkan spasi atau escape itu ada kode binernya sendiri. Ini kode binernya. Jadi ini kode binernya. Untuk masing-masing tombol di keyboard itu ada kode binernya sendiri Pak. Jadi berdasarkan kesepakatan, berdasarkan namanya aja sandi. Sandi itu berarti kan kode yang hanya diketahui pengirim sama penerima. Nggak bisa kode itu bisa diketahui oleh seluruh dunia. Namanya bukan sandi lagi. Yang sandi itu berarti kesepakatan gitu ya. Kesepakatan yang diadukan antara pengirim dan penerima yang diusahakan dan dijaga kerahasiaannya sehingga orang lain tidak tahu. Sehingga kode Bapak yang tadi Bapak omongkan pakai biner ke rekan Bapak yang lainnya itu ya Anda yang tahu dan Anda yang istilahnya menyepakati. Bahkan kalau misalkan Bapak mau sama-sama menggunakan metode biner tadi itu ya untuk bikin kode, tapi kalau Bapak sepakat sama rekan Bapak misalkan satu tim gitu ya untuk bertugas gitu ya di dinas gitu ya. Tapi Bapak misalkan Pascal ya, pakai Pascal ada kodenya sendiri yang beda dengan kode AL biasa, itu ya Anda silahkan boleh-boleh saja. Kode yang sederhana kalau untuk persandian itu ya, itu kalau saya biasanya pernah menggunakan itu saya ngajak mainan anak-anak saya ajak mainan itu saya suruh nge-replace namanya kode sesar kode itu. Anak-anak saya suruh nge-replace itu sederhananya itu huruf A
digeser itu dijadikan huruf D. Jadi kalau saya misalkan mau nulis mama gitu ya, saya mau nulis mama gitu ya, namanya kode sesar ya. Kok jadi menjelaskan kode sesar sih? Gak apa-apa ya. Sesar code itu geser apa namanya, alfabet sesuai kesepakatan. Misalkan geser kanan 2 kali. Artinya apa? Ini kalau Gelap Bu, mesin gelap. oh Gelap ke belum pause tampil. ya? Belum tampil. Oke. Sudah resume share. Ntar. Bentar ya. Chat. Oh, nggak bisa, ntar.